akan tetapi sebenarnya masih ada pembahasan yang selain yang banyak dibahas. Baik. Di dalam masalah asma wa sifat ada syirik besar dan syirik kecil yang sebagaimana kita sebutkan di awal tadi. Syirik besar, syirkun akbar, yaitu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Itu dia syirkun akbar. Memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah, apapun bentuk ibadahnya. Berdoa kepada selain Allah. Kemudian apalagi menyembelih tanpa menyebut nama Allah atau bukan untuk Allah. Teringat akan kita sebuah riwayat di dalam kitab Abu Tauhid tentang masalah penyembahan ini, memberikan sesembelihan atau pengorbanan kepada selain Allah. Itu bahwasanya ada orang masuk surga dan masuk neraka karena seekor lalat. Lalat yang kita ketahui jika dia hinggap di hidung kita tepis sepele dan berada di tempat-tempat yang kotor, akan tetapi bisa menyebabkan seseorang masuk neraka dan masuk surga. Riwayat tersebut kita riwayatkan secara ringkas, itu ada di kitab Tauhid. Ada suatu berhala di sesuatu negeri yang mana orang-orang melewati negeri tersebut dan itu dijaga oleh pengawal-pengawal. Ketika seseorang melewati negeri tersebut akan dihadang oleh pengawalnya. Stop ini. Lalu diberi pilihan. Yang pertama, apakah engkau mau menyumbangkan atau mengorbankan sesuatu untuk sesembahan kami? Tentunya berhala berupa patung. Lalu yang pertama ini mengatakan, sesungguhnya saya tidak memiliki. Saya tidak memiliki apa-apa. Seorang yang musafir tidak memiliki apa-apa. Meskipun hanya seekor lalat, kata pengawal tersebut. Lalu dijawab oleh orang yang tauhidnya lurus, yang tauhidnya benar, meskipun seekor lalat, saya tidak akan memberikan kepada sesembahan tersebut. Akhirnya berakhirlah riwayatnya. Dikeluarkan pedang, dihunus, lalu ditebas, matilah orang tersebut. Lalu yang kedua, di situasi yang kedua datang lagi orang yang kedua, ingin selamat atau ingin terbunuh. Jika ingin selamat, berikan sesuatu kepada sesembahan kami, berhala kami. Mereka tentu mengatakan bukan sesembahan mereka, ilah mereka, Tuhan mereka. Sesungguhnya saya tidak memiliki. Bisa, engkau cukup mengorbankan hanya satu ekor lalat, persembahkan untuk berhala tersebut. Kalau begitu, iyalah. Akhirnya diberikanlah sesembahan berupa lalat untuk sesembahan. Tentu dia bisa lewat, tetapi betapa lama pun dia hidup di permukaan bumi, akhirnya mati juga. Tetapi apa yang telah dilakukan, memberikan sesembahan kepada selain Allah, sesuatu pengorbanan kepada selain Allah, akhirnya hanya seekor lalat menyebabkan dia masuk neraka. Adapun yang pertama tadi, dia menjaga tauhidnya, tidak mau memberikan pengorbanan sesembahan terhadap sesembahan walaupun hanya seekor lalat. Seekor lalat. Jadi ini masalah tauhid harus kita jaga kemurniannya. Tidak boleh diselewengkan sedikit apapun. Debu-debu kesirikan tidak boleh ada di dalamnya. Dan itulah yang diupayakan di dalam dakwah salafiyah. Jadi kita itu beribadah, membangun apa yang kita bisa bangun, mendirikan apa yang kita bisa dirikan, itu bukan nanti supaya saya disebut-sebut orang, enggak. Dia nanti tujuannya adalah untuk Allah, bagaimana Allah akan memberikan, dan begitu juga akan generasi yang akan datang yang akan dibina di lembaga-lembaga tersebut. Nah ini berat tentang masalah yang kita sebutkan tadi adalah masalah keikhlasan. Jadi apapun menyembelih, memohon perlindungan, rasa takut, rasa harap, rasa cinta, nazar. Misalnya ada seseorang bernazar, tidak boleh kepada selain Allah. Pengagungan, sujud, ruku, dan seterusnya. Apapun bentuk ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah, beribadalah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a,
dan janganlah mempersekutukan berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Kemudian syirkun asghar, syirik kecil, yaitu setiap amalan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dikatakan syirik oleh syariat, akan tetapi tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam, seperti riya, sum'ah, dan seterusnya turunannya. Nah itu dia. Jadi alhamdulillah kita telah mengetahui syirkun akbar akan membatalkan la ilaha illallah, akan menghapus seluruh amalan. Adapun syirkun asghar itu membatalkan amalan ketika ada riya di situ. Misalnya kita sholat maghrib tadi, kita ada rasa hati kepada selain Allah, amalan itu yang tidak diterima oleh Allah. Amalan maghrib tersebut. Adapun maghrib yang sebelumnya, seandainya itu ikhlas, Allah akan terima. Nah, jadi amalan ketika itu yang dia rusak niatnya. Taib. Jadi syirik dalam ucapan seperti perkataan atas kehendak Allah dan kehendakmu, atau bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala, dan ini sangat banyak. Syirik ucapan itu banyak sekali. Atas kehendak Allah dan atas kehendakmu, itu tidak boleh. Jadi orang-orang para sahabat dahulu pernah salah dalam mengucapkan. Dia mengatakan Masya Allah wa si'ta. Jadi atas kehendak Allah dan engkau ya Rasulullah. Nabi memarahi lalu Nabi, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kemudian ditukar oleh Nabi SAW, bukan atas kehendak Allah dan, bukan wa tapi thumma, kemudian atas kehendakmu. Cuman lapas wa, hanya huruf wa, atas kehendak Allah dan kehendakmu, wa ditukar dengan thumma. Itu saja, sedikit saja. Dan kita sering berikan contoh di kajian kita, orang yang telah berjasa, yang telah membantu kita, lalu kita katakan ini adalah berkat pertolongan si fulan sehingga saya sekarang beginilah jaya dan seterusnya. Tidak boleh. Ini syirik dalam perkataan yang seharusnya diucapkannya alhamdulillah Allah telah lunakkan hati si fulan, atau yang penting pertama Allah dipuji dulu. Allah gerakkan hati si fulan untuk memberikan bantuan kepada saya, alhamdulillah. Inilah, dan ini berupa kelapangan ini juga ujian bagi saya. Apakah saya bisa bersyukur dengan keadaan seperti ini? Jadi bukan dalam masa sempit saja kita diuji, dalam masa lapang kita juga diuji. Apakah kita bersyukur? Apakah kita bersyukur di dalam keadaan tersebut? Jadi masih banyak masalah-masalah ini, masalah lapas yang beberapa kajian sebelumnya kita telah sebutkan juga, yang mencela angin, mencela masa, itu tidak boleh. De lah hujan lo hari, tidak boleh. De hangi nilai, jangan. Istilahnya seolah-olah kita mengumpat kepada Allah, karena Allah lah yang telah mengatur keadaan alam semesta. Jangan kita mengumpat apa yang telah Allah lakukan. Allah turunkan hujan, tentu ada kemaslahatan terhadap makhluk hidup yang lainnya. Kemudian bahaya kesyirikan, dan ini muallif itu mempersingkat saja. Sebenarnya semuanya ada dalil yang bahaya kesyirikan sangat banyak, kata beliau rahimahullah taala. Di antaranya syirik adalah dosa besar yang paling besar. Mungkin muallif telah meyakini setelah membahas beberapa halaman sebelumnya, pembaca mungkin mengetahui kata penulis, karena telah dibahas bahaya syirik adalah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Itu makanya tidak dibawakan dalilnya di sini. Telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya. Yang kedua, syirik dapat menghapus amal kebaikan. Tidak dibawakannya dalilnya, karena penulis yakin yang mempelajari kitabnya sudah mengetahui. Pembatal lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik, maka hapuslah amalanmu. Nah, ini telah kita bahas. Akan tetapi di sini muallif hanya menyampaikan poin-poin ini termasuk bahaya kesyirikan di antaranya. Tidak membawakan dalilnya. Ini di antara faedah kita petik beberapa faedah, bahwasanya
penulis meyakini bahwasanya orang yang mempelajari dari awal tentunya dengan serius itu meyakini dalil-dalil yang ada di dalam poin-poin tersebut. Kemudian yang ketiga, syirik sebagai sebab pelakunya kekal di dalam neraka. Di dalam surah Nisa kita mengetahui bahwasanya wa may yusyrik billah, bukan itu. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik sebagai sebab dijauhkan dari mendapat petunjuk di dunia dan rasa aman di akhirat. Ini bisa nanti dilihat di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. Dalam surah Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka bizulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Bizulmin di sini dijelaskan oleh ulama tafsir dan Nabi sendiri yang menafsirkan. Bizulmin di sini adalah kesyirikan. Ketika ayat ini turun sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafiz Ibnu Katsir, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya mereka dengan kezaliman. Lalu para sahabat dan bahkan Abu Bakar As-Siddiq ada kerisauan di dalam dirinya. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Risaulah para sahabat. Lalu kata Nabi SAW, terutama ketika itu yang merisaukan dalam keadaan tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tidak seperti yang engkau sangkakan wahai As-Siddiq. Tidak seperti yang engkau sangkakan wahai Abu Bakar As-Siddiq. Zulmin di sini, kezaliman di sini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh hamba Allah yang soleh, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat. Jadi zalim di sini bizulmin adalah maksudnya, tafsirannya adalah kesyirikan. Baik. Kemudian yang keenam, syirik adalah perbuatan yang paling ditakuti oleh para nabi. Syirik adalah perbuatan yang paling ditakuti oleh para nabi. Semua para nabi dan rasul itu paling takut berbuat syirik. Ketika di akhirat kelak, Nabi Isa alaihissalam itu bisa dilihat di dalam surah Al-Maidah pada bagian akhir kalau tidak salah, atau dalam surah Maryam juga. Apakah engkau menjadikan tandingan terhadapku? Seperti itulah maknanya, nanti bisa dilihat. Lalu seandainya aku berbuat syirik, ya Allah, tentu engkau lebih mengetahuinya. Jadi Nabi Isa takut, dia bagaimana dakwahnya dikhawatirkan dia mengajak terhadap apa yang dikatakan oleh penganutnya, yaitu orang-orang sepeninggal beliau. Jadi itu telah dirubah-rubah ajaran dari Nabi Isa alaihissalam. Dan begitu juga Nabi kita tercinta SAW sangat takut berbuat, seluruh para Nabi dan Rasul takut berbuat kesyirikan. Takut berbuat kesyirikan. Tentunya kita umat Nabi Muhammad SAW juga takut terhadap kesyirikan. Kemudian yang ketujuh, syirik adalah salah satu perkara yang wajib diwasiatkan seorang ayah kepada anaknya agar menjauhinya. Kita mengetahui dalam surah Luqman ayat 13, wa wasainal insana biwalidihi wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Ingatlah ketika Ibrahim mewasiatkan, Luqman mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Dan kita di sini, terutama yang di bagian depan ini adalah para ayah, atau diantaranya yang akan menjadi ayah anak-anak kita.
Coba tanyakan kepada diri kita. Tanyakan kepada diri kita, pernahkah kita bertanya kepada anak kita, wahai anakku, pernahkah kita mewasiatkannya, la tusyrik billah, wahai ananda, wahai anakku, wahai buah hatiku, janganlah mempersekutukan Allah. Pernahkah kita bertanya? Atau pertanyaan Nabi Yakub ketika wafatnya, menanyakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang engkau sembah setelah aku wafat, wahai anak-anakku. Padahal anaknya di situ ada Nabi Yusuf dan para nabi. Semua anak Nabi Yakub adalah para nabi, yang Rasul adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Tetap ditanyakan apa yang disembah setelah beliau tiada. Lalu bagaimana dengan kita? Pernahkah kita menanyakan kepada anak kita, atau mewasiatkan kepada anak kita sebagaimana Luqman yang Allah abadikan di dalam kitabnya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai ananda, wahai anakku, jangan berbuat syirik kepada Allah. Ini wasiat yang paling indah, wasiat yang paling indah yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Nasihat, wasiat ayah seorang bapak terhadap anaknya. Taib. Kemudian syirik sebagai sebab diharamkannya masuk surga. Yang kedelapan, innahu may yusyrik billah faqad harrama alaihimul jannah wa ma'wahumun nar wa ma lizzalimin min ansar. Jadi barang siapa yang berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak ada penolong sedikit pun bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian orang musyrik adalah orang-orang yang mengada-ada dan sesat. Itu orang kesyirikan, mengada-ada. Kemudian yang ke-10, orang musyrik adalah najis secara maknawi. Jadi mereka orang musyrik itu najis. Ketika Abu Sufyan belum memeluk agama Islam, dan itu ada dalam surah Taubah juga bisa dilihat bahwasanya orang musyrik itu najis, sekitar ayat 30 nanti bisa dilihat. Adapun ketika Abu Sufyan belum memeluk agama Islam, lalu dia menjumpai putrinya Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan yang kita kenal dengan Ummu Habibah kunyahnya, ingin duduk di tikarnya Nabi SAW. Lalu diambil oleh Ummu Habibah, digulungnya tikar tersebut. Ada apa gerangan, wahai putriku? Kenapa engkau tidak mengizinkan aku duduk di sana? Sesungguhnya tikar ini tempat duduk Nabi SAW, suaminya Rasulullah SAW, dan engkau wahai bapak dalam keadaan najis. Maksudnya najis yang sini, najis maknawi, berbuat kesyirikan. Baik. Kemudian yang ke-11, amalan orang yang berbuat syirik itu tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ke-12, diharamkan menikah dengan musyrik laki-laki dan wanita. Ini meskipun orang musyrik itu dalam surah Al-Baqarah apa? Imam, meskipun menarik hatimu, apa? Jadi pilihlah orang beriman perempuan, meskipun orang musyrik yang perempuan itu menarik hatimu, tetapi pilihlah orang yang beriman meskipun itu tidak menarik dari segi wajah, kecantikan misalnya, maka tetap pilih. Dan bahkan budak itu lebih baik daripada orang musyrik yang perempuan. Budak itu lebih baik daripada orang musyrik perempuan. Baik. Kalau sekarang sudah tidak ada batasnya, beda agama, sudah nikah dan seterusnya. Apalagi para artis yang mereka dengan kehidupan glamornya, dan itulah yang diikuti oleh orang-orang yang tidak mempelajari batasan-batasan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik adalah larangan yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran. Syirik adalah larangan yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dalam surah Al-Baqarah di awal-awal, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wal ladzi khalaqas samawati wal arda. Apa lagi? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Sekitar ayat 21. Yang D, dan ini bagian yang terakhir, sebab-sebab kesyirikan. Kenapa terjadi kesyirikan? Kenapa orang melakukan kesyirikan? Yang pertama yaitu berlebih-lebihan terhadap orang soleh.
Itu yang pertama. Sebagaimana kaum Nabi Nuh, wala tazaru alihatakum wala tazaru wada wala su'a wala yaghutsa wa a'uda wa nasra. Jadi itu adalah 5 orang soleh. Wad, Aud, yang kita sebutkan di ayat tadi, bahwasanya dia 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ketika beliau wafat, maka dibuatlah patung-patungnya atau lukisannya, foto-fotonya atau gambarnya. Awalnya hanya untuk mengenang ini orang soleh ini. Akhirnya dengan berlalunya waktu, syaitan membisikkan, iblis membisikkan, akhirnya hanya untuk mengingat, akhirnya disembah. Nah, jadi ini pertama kali kesyirikan yang terjadi di permukaan bumi itu di zaman Nabi Nuh. Begitu juga orang-orang yang terlalu hulu terhadap orang soleh. Ini orang soleh, orang yang dekat kepada Allah. Kita orang yang berdosa tidak bisa langsung meminta kepada Allah, harus melewati perantara wali ini, sunan ini, syekh ini. Tidak, ini kesyirikan. Kalau kita meminta langsung kepada Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku, berdoalah kepada aku, maka aku kabulkan, tanpa perantaraan-perantaraan, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, taklid buta, yaitu orang yang membeo. Orang melakukan itu dilakukannya juga. Ini orang-orang yang dikatakan jahil murakkab. Dia jahil tetapi bertambah lagi kejahilannya. Tidak mau belajar lagi. Dia dalam keadaan jahil, tidak tahu dia dalam keadaan jahil. Apa yang dilakukan orang, itu pula yang dilakukannya. Orang mengambil berkah di misalnya di sebuah sumur berkah misalnya, dia pergi juga ke situ. Kenapa Anda melakukannya? Orang-orang banyak melakukannya. Nah, ini seperti ini banyak orang yang terjerumus karena taklid buta. Kemudian yang ketiga, jahil terhadap hakikat agama Islam. Ini orang yang tidak mau belajar. Sementara majelis ilmu ba'da maghrib ada, ba'da subuh ada. Kemudian bagi yang membuka HP-nya ada kajian-kajian ilmiah Islam. Tetapi yang dilihat yang lain, yang viral-viral, kejadian yang aneh-aneh, yang teknologi AI dan seterusnya. Kemudian yang keempat, hadis-hadis palsu yang dibuat-buat atau hadis bohong, dusta, serta kurafat-kurafat. Ini kebanyakan orang-orang yang ada hadis-hadis palsu, seperti kita mendengar ada kopi wasiatnya, barang siapa yang meninggal ada kopi di dalam perutnya maka dia masuk surga dan seterusnya, dan cerita-cerita kurafat. Kenapa matanya seperti itu? Karena Nabi datang katanya. Dalam peristiwa Maulid Nabi, matanya lihat-lihat ke atas. Apa yang dilihat oleh Habib tersebut? Yang dilihatnya adalah Nabi datang katanya. Ini kurafat, tidak ada. Berbicara tanpa dalil, dan ini banyak dan paling laku di Indonesia. Kurafat, kemudian hadis-hadis palsu, cerita-cerita dusta, itu banyak dielu-elukan. Dielu-elukan. Lihatlah apa yang mereka merusak umat, bukan mencerdaskan umat, membuat umat berilmu, bertambah takwanya, tetapi membuat umat turut kepadanya. Sampai keluarlah orang-orang yang seperti ini, ya, difilmkan orang. Inilah jadinya air basuhnya diminum, sisa minumannya, puntung rokoknya, wali majdub, wali yang gila. Wali gila, coba wali kota gila, tidak diterima, tidak disahkan oleh KPU. Tapi ada wali Allah yang gila. Ini yang anehnya. Tapi ada dan diyakini. La haula wala quwata, merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dakwah salafiyah, mengembalikan ajaran itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umat. Dan ini sangat berat. Jangankan kita yang hanya segelintir iman, hanya sedikit ketakwaan kepada Allah, Nabi yang kekasih Allah itu ditolak oleh kaumnya. Dikatakan penyair, dikatakan orang gila, dikatakan dukun, dikatakan dan seterusnya. Apalagi kita di zaman ini. Jadi mengembalikan ajaran Nabi SAW sebagaimana Nabi mendakwahkan terhadap sahabatnya, itu bukan perihal yang mudah. Sangat berat.
sangatlah berat. Tetapi kita menempuh jalan ini karena kita ingin di akhirat itu ingin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cita-cita kita yang harus kita tanamkan, wahai orang yang telah mempelajari agama Allah. Ketika di akhirat kita duduk di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Karena kita telah menisbahkan diri kita salafiyin, mengikut orang-orang terdahulu. Tentu kita ingin di akhirat digabungkan bersama orang-orang tersebut. Al-mar'u ma'a man ahab. Ketika hadis ini didengar oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas bin Malik, belum pernah sahabat itu bergembira sebelum mereka mendengar hadis ini. Ketika mendengar hadis bergembira mereka. Kenapa tidak bergembira? Al-mar'u ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Lalu dikatakan oleh Anas bin Malik, sesungguhnya aku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, walaupun amalanku tidak seperti amalan mereka, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-mar'u ma'a man ahaba. Seseorang itu bersama orang yang dicintainya. Tanamkan, dan boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah kumpulkan hamba dengan Nabi Muhammad SAW di majelis Nabi SAW. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman. Dan ini cita-cita yang kita telah menisbahkan diri ke dakwah salafiyin, mengikut orang-orang terdahulu. Jadi jangan kita santai-santai di dalam kehidupan ini. Kita berjibaku. Lihatlah orang itu semangat ibadahnya. Semangat ibadah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu tidak tanggung-tanggung. Mengenai Al-Quran, mu'alim dan kita mengetahui hadis dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Utsman bin Affan pernah juga berucap, jiwa yang bersih itu tidak akan pernah bosan dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau kita ada malas baca Al-Qur'an 1 lembar 2 lembar dan malas, itu berarti jiwa kita kotor. Jiwa kita banyak maksiatnya. Di dalam hati kita ada nutfah, bintik-bintik hitam dosa dan maksiat. Dan itu harus kita bersihkan dengan istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima yaitu cerita-cerita dusta tentang penghuni kubur, jin, nenek moyang dan lainnya. Ini subur. Sinetronnya juga banyak. Yang khurafat-khurafat dan segala macamnya, ini banyak sekali. Tidak ada sebenarnya yang seperti jin itu takut juga sama kita. Dan dia kalau menampakkan diri, cobalah kalau di film itu tidak pernah dari dekat, dari jauh. Coba dari dekat, ambil ya kan. Nabi SAW ketika pernah mencekik jin ifrit di dalam sholatnya, kata Nabi sampai Nabi merasakan dinginnya air liur jin ifrit. Kata Nabi SAW, seandainya aku tidak ingat doa saudaraku, maksudnya Nabi Sulaiman pernah berdoa agar kekuasaan ini tidak pernah didapatkan orang setelahnya. Nabi Sulaiman salah satunya menguasai jin. Kalau aku tidak mengingat doa saudaraku Sulaiman, maka akan aku ikat jin ifrit, jin yang paling kuat di kota Madinah untuk mainan anak-anak. Akan tetapi Nabi ingat akan doa saudaranya Nabi Sulaiman alaihissalam agar tidak ada orang yang menguasai selain setelahnya yaitu yang menguasai seluruhnya, angin, binatang, kemudian hewan dan seterusnya. Jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Kemudian yang terakhir, tidak sampainya dakwah salafiyah karena permusuhan. Nah, ini dia. Dan terhadap para dai yang menyerukan tauhid dimusuhi, digelari dengan Wahabi. Orang yang mengajak ikhlas kepada Allah dikatakan Wahabi. Ini sesat, menghalalkan darah kaum muslimin. Itu kebohongan. Mana kita sanggup membunuh orang? Tidak sanggup kita. Mana sanggup? Karena jangankan untuk menumpahkan darah, untuk merusak kehormatan saudara kita sudah tidak boleh, dilarang. Ghibah, memakan daging orang yang sudah meninggal, bangkainya tidak boleh. Fakarihtumu, tentu engkau membencinya, apalagi menumpahkan darahnya. Dan kita mengetahui bahwasanya jiwanya seorang mukmin itu lebih mulia di sisi Allah daripada Ka'bah. Ka'bah mulia, tetapi di sisi Allah lebih mulia nyawa orang yang beriman. Itu diantara terjadi sebab-sebab kesyirikan, bahaya-bahaya kesyirikan yang telah kita pelajari.
dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik telah menyelesaikan bagian ini, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Jadi alhamdulillah dakwah salafiyah adalah dakwah kasih sayang yang memperingatkan orang terhadap perihal yang sangat besar dalam maksiat, larangan Allah yang sangat besar, yaitu kesyirikan, dan itu senantiasa yang didakwahkan. Bukan kita menafikan tentang yang lainnya, muamalah, tentang yang ininya, tetapi ini apabila ini sudah kuat di dalam hati sanubari, maka yang lainnya itu mudah untuk diterapkan, akan mudah untuk diterapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Alhamdulillah ini adalah nikmat dari Allah. Di awalnya kita di gemerlap cahaya, dan sekarang sudah hidup lampu, dan karena waktu dan pembahasan telah selesai pada bagian ini, dan hanya kepada Allah kita memuji. Semua nikmat adalah karena Allah, bagi Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bika Bismillah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.